Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puasa ini melatih kita untuk bersabar dalam yang pertama dalam ketaatan kita kepada Allah, yang kedua bersabar ketika kita ditimpa musibah, dan yang ketiga bersabar dari menahan diri dari kemaksiatan. Kita sudah menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Kita menahan lapar, kita menahan haus, kita menahan perbuatan-perbuatan yang halal kita lakukan di luar bulan suci Ramadan, dan kita juga menahan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Rasulullah SAW menjadikan puasa ini sangat spesial. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155 bahwa kalau kita mengaku orang yang beriman, maka pasti kita akan mendapatkan ujian, kita akan mendapatkan cobaan. Perhatikan surah Al-Baqarah ayat 155 yang familiar kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Masyarul muslimin, apabila kita mengaku orang yang beriman, maka kita pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah. Mulai dari kekurangan harta, kekurangan benda, kemudian kekurangan buah-buahan atau makanan, kelaparan. Jadi puasa juga kita diajarkan untuk menahan lapar. Maka apabila kita bisa melewati itu semua, maka kita akan mendapatkan suatu kenikmatan, keberuntungan bagi orang-orang yang salah satunya orang yang sabar. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan. Ma'asyiral muslimin, setiap kita diminta untuk bersabar, terutama dalam hal menjalankan ketaatan kita kepada Allah, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Setiap ibadah mulai dari sholat, puasa, zakat, semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan, dan peraturan itu membutuhkan kesabaran. Bagi orang yang hendak sholat, dia harus bersabar mulai dari bersuci, mulai dari berwudu, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Dia melakukan ibadah ketaatan kepada Allah dengan penuh kesabaran. Kemudian perhatikan surah Ali Imran ayat yang ke-200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi ketika kita mengaku bertakwa, maka kita harus bersabar. Allah menyuruh kita, wahai orang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Artinya apa? Setiap saat kita akan mendapatkan ujian, kita akan mendapatkan masalah dalam hidup kita. Maka yang harus kita tanamkan adalah menguatkan sabar, dan kesabaran kita terus kita tingkatkan agar ibadah kita semakin mantap dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, sabar ketika ditimpa musibah. Ketika kita ditinggalkan kerabat kita, orang-orang yang kita cintai, kita hanya bisa mengucapkan kesabaran. Tidak ada obat yang paling mujarab dari setiap musibah, tidak ada obat yang paling mutakhir dari segala musibah, bala, dan apapun itu kecuali kesabaran. Bukanlah menghibur diri dengan berpesta-pesta, bernyanyi-nyanyi, menari, bukan. Itu bukanlah obat bagi kesabaran, bukanlah obat bagi jiwa kita yang menghadapi kesusahan, terutama dalam menghadapi musibah. Tetapi
obat yang paling baik bagi kita adalah kesabaran. Maka Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 156, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang-orang yang apabila ditimpa musibah kita mengucapkan inna lillahi, sesungguhnya ini hanyalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Titik. Itulah obat dari setiap musibah yang kita hadapi. Maka jangan sekali kita meratapi, menyesali yang berlebihan, kita sedih berlarut-larut, tidak boleh. Semua yang ada di dunia ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, termasuk jiwa dan raga kita. Masyaallah muslimin. Yang ketiga, sabar menahan diri dari kemaksiatan. Kita sudah tentu paham bagaimana maksiat dan kemungkaran di muka bumi ini sangat dahsyat. Maka kita diminta oleh Allah untuk senantiasa meminta pertolongan kepadanya, meminta pertolongan agar kita bisa selamat dari fitnah kemaksiatan, fitnah kemungkaran. Sungguh sangat banyak sekali fitnah yang ada pada dunia, terutama di akhir zaman. Kita adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Maka Allah senantiasa ingatkan kita dalam Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka Allah sudah perintahkan kepada kita agar kita meminta pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Artinya setiap sesuatunya itu ada proses yang harus kita lalui, bukan serba instan. Nah, kita hari ini harus menyiapkan diri kita, memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita untuk senantiasa menahan diri kita terhindar dari kemaksiatan. Rasulullah juga mengungkapkan bahwa keunikan orang muslim, keunikan orang yang beriman. Dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila segala urusannya sangat baik baginya dan itu tidak akan terjadi bagi seseorang yang beriman kecuali apabila mendapatkan kesenangan ia bersyukur, maka yang demikian itu sangat baik, dan apabila tertimpa ya kesusahan ia sabar, maka yang demikian itu sangat baik baginya. Masyaallah muslimin, ketika kita mendapatkan kenikmatan kita bersyukur, maka itu sangat baik. Dan ketika mendapatkan kesusahan, musibah ataupun kemudaratan, kita bersabar, maka itu sangat juga lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala dengan kunci kesabaran. Ini semoga bermanfaat dan sebagai pengingat bagi diri kita pribadi dan kita semua bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.